Borneo FC kenapa? Madura United tenggelam dan Persib Bandung berada di puncak. Nah, mari kita bahas satu persatu. Tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu, silahkan. Mari kita bahas mengenai Borneo FC terlebih dahulu. Nah, sekarang Borneo FC itu berada di posisi ke-8. Nah, terpuruk ya setelah di kandang sendiri kalah 0-4 melawan Persik Kediri. Dalam 5 laga terakhir Borneo FC itu hanya 1 kali kemenangan aja, 2 kali draw dan 2 kali kalah. Ini catatan yang kurang baik ya bagi Borneo FC. Dan ini merupakan kekalahan terbesar dan terburuk ya Borneo FC di 3 musim terakhir sepertinya ya. Bahkan dari klasemen Persik Kediri ini menyalip Borneo FC ke posisi ke-6, Borneo FC ke posisi 8. Sebetulnya apa yang terjadi dengan Borneo FC? Nah, kita lihat ya analisanya. Sepertinya Borneo FC ini bermain cantik seperti biasa ya. Ball possession, kemudian serangannya bervariasi gitu ya. Cuma mungkin para lawan-lawannya itu sudah bisa membaca gaya bermain dari Borneo FC ini. Template-nya sudah bisa ditemukan gitu. Oh, kelemahannya seperti ini. Dan hampir semua gol dari Persik Kediri ini merupakan counter attack yang sangat cepat ya dari Persik Kediri. Bahkan di babak pertama, gol dari Persik Kediri ini merupakan gol bunuh diri dari Ronaldo ya, dari Borneo FC. Ya, sedangkan di babak kedua 3 gol bersarang di gawang Borneo FC, dan gol yang kedua dan ketiga itu hanya selang 6 menit saja ya. Dan ternyata memang 4 gol yang bersarang di gawang Borneo FC ini merupakan gol yang karena Borneo FC ini bermain dengan 10 pemain saja, dimana Kei Hirose itu di menit ke-19 mendapatkan kartu merah. Tetapi tidak hanya kekalahan melawan Persik saja, karena Borneo FC ini sudah 5 kali mengalami kekalahan. Ya, jadi Peter Huistra ini selaku manajer dari atau pelatih dari Borneo FC ini harus memikirkan lebih keras lagi ya untuk mengarungi putaran kedua nanti. Tidak hanya Borneo FC, Madura United pun terpuruk ya di klasemen sementara, yaitu juru kunci paling bawah. Padahal di musim lalu sebagai runner up atau juara kedua ya di bawah Persib Bandung ya, setelah kalah di final melawan Persib Bandung. Dan apa penyebabnya Madura United bisa seperti ini? Kalau kita lihat bahwa sekitar 10 pemain inti Madura United di musim ini ya, dari musim kemarin itu hengkang dari Madura United, sehingga Madura United di musim kali ini itu kehilangan, dan pergantian pelatih juga gitu. Nah, ini yang membuat ketidakseimbangan, ketidakstabilan di Madura United dengan pemain-pemain barunya yang memang perlu chemistry lagi. Jadi seperti membangun tim yang baru gitu ya, dan memang hasilnya jadi seperti ini. Keputusan manajemen untuk melepas 10 pemain inti itu merupakan sesuatu yang tidak tepat ya, dan cukup fatal ya kalau kita lihat, dan sulit sekali untuk memenangkan pertandingan ya. Kalau kita lihat di klasemen, Madura United itu di posisi terakhir dengan hanya memenangi 2 kali kemenangan aja ya, 3 kali seri, dan sisanya 12 kali itu mengalami kekalahan. Bahkan untuk mencetak gol pun sangat minim ya, sangat minim sekali, hanya 15 gol ya, hanya 15 gol, dan kebobolannya sangat banyak dibandingkan klub-klub yang lain. Madura United yang paling banyak yaitu 38 gol. Nah, ini selisih golnya minus 23. Wah, ini luar biasa ya. Ini sayang sekali bahwa Madura United yang juara atau runner up tahun lalu sekarang terpuruk di posisi ke-18.
Nah, ini harus ada apa ya, dari manajemen nih, Madura United ini harus ada terobosan baru bagaimana menemukan kembali kemampuannya seperti di musim lalu, sehingga bisa beranjak setidaknya keluar dari zona degradasi. Dan di laga terakhir melawan PSS Sleman pun sepertinya tidak ada semangat ya, padahal di awal sempat mencetak gol, tetapi memang setelah dicek VAR akhirnya diputuskan untuk tidak disahkan gol dari Madura United itu. Padahal itu semangat yang menggebu di awal ya. Kalau itu gol mungkin hasilnya bisa berbeda, tetapi karena ini tidak menjadi gol dan semangat para pemain dari Madura ini sepertinya mengendor, dan akhirnya ya bersarang 4 gol juga seperti Borneo FC, 4 gol juga ya di gawangnya sendiri. Iya, jadi sangat disayangkan ya Madura United ini terpuruk di posisi terakhir. Ya, jadi harus ada terobosan untuk mengarungi putaran kedua nanti ya, dari baik itu manajemen maupun pelatihnya. Ya, sekarang kita bahas mengenai Persib Bandung yang berhasil menuju ke puncak setelah mengalahkan Persis Solo 1-0 ya. Nah, sebetulnya Persis Solo bermain sangat baik ya. Banyak peluang di babak pertama. Tapi kiper dari Persib Bandung meskipun statusnya cadangan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, sekarang menjadi starter, yaitu Teja Paku Alam, itu melakukan penyelamatan yang gemilang ya, yang luar biasa. Dan akhirnya di babak kedua ada pergantian pemain, di mana di starternya tidak seperti biasa ya, Boyan Hodak menurunkan pemain seperti Ferdiansah ya. Itu dimainkan di awal, mungkin untuk mendapatkan apa ya, pengalaman untuk menjadi starter. Dan akhirnya di babak kedua diganti dengan Beckham dan permainannya cukup bagus. Kemudian Matteo Kocijan juga ya dimainkan di awal dan posisinya berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya, dan akhirnya digantikan oleh Tyrone Del Pino dan akhirnya malah mencetak gol. Tetapi setelah itu cukup berat ya bagi Persib Bandung, karena Persis Solo ini terus melakukan serangan bertubi-tubi. Karena semangatnya yang luar biasa berusaha untuk keluar dari zona degradasi, ya terus melakukan tekanan kepada Persib Bandung, tetapi Persib Bandung masih kokoh ya, pertahanannya masih kuat. Dan kita lihat memang Persib Bandung dari total pertandingan ya di klasemen itu tim yang belum terkalahkan, dan juga kebobolan yang termasuk yang paling sedikit, yaitu hanya 11 gol saja, dan mencetak gol pun termasuk yang paling banyak, yaitu 29 gol. Meskipun dari semua pencetak gol itu tidak ada yang menjadi top skor di Liga 1 saat ini, yang sekarang dipegang oleh Gustavo Almeida ya dari Persija Jakarta. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya bagi Persib Bandung di musim ini tanpa kekalahan, dan apakah akan bertahan sampai akhir musim. Nah, tergantung kekonsistenan dari Bojan Hodak ya untuk meramu strateginya, karena di awal-awal pertandingan Persib Bandung cukup sulit ya bermain, lebih banyak bermain bertahan dan akhirnya counter attack ya. Dan untuk bermain melawan tim-tim papan bawah itu malah Persib itu kesulitan ya dibandingkan dengan bermain melawan tim yang papan atas dan papan tengah gitu. Melawan papan bawah itu malah semakin berat bagi Persib Bandung, karena Persib lebih cocok bermain dengan tim yang bermain terbuka dibandingkan dengan tim yang bermain bertahan. Ya, apakah posisi Persib ini di puncak tetap bertahan sampai posisi akhir Liga 1? Mari kita nantikan pertandingannya ya. Dan kita selalu live setiap pertandingan klub Liga 1. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.